Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza dengan NIM 20017024 dari Prodi Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan dialek dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Siti Ainim Liwesti, SPD MHum. Selamat menyaksikan. Selanjutnya ada peta konsep. Yang pertama, pertumbuhan dialek yang meliputi tentang faktor non-kebahasaan dan faktor kebahasaan. Selanjutnya ada perkembangan dialek yang meliputi faktor luar bahasa dan faktor sosial. Nah, sebelum saya melanjutkan penjelasannya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Materi pertama yaitu pertumbuhan dialek. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimuat oleh Alwi dan kawan-kawan pada tahun 2005, halaman 1220 menyatakan konsep tumbuh adalah timbul atau hidup dan bertambah besar atau sempurna tentang benih tanaman, bagian tubuh seperti rambut, gigi, dan sebagainya. Sejalan dengan pernyataan di atas, maka pertumbuhan dialek adalah timbul atau munculnya suatu dialek dan bertambah besar atau sempurna yang mengarah pada kemajuan. Pertumbuhan suatu dialek disebabkan oleh faktor non-kebahasaan dan kebahasaan. Selanjutnya, faktor non-kebahasaan. Faktor non-kebahasaan seperti keadaan alam, antara lain daerah yang terpencil, mempengaruhi ruang gerak penduduk setempat untuk dapat berkomunikasi dengan dunia luar, sehingga mobilitasnya cenderung rendah. Selain keadaan alam, ada batas alam seperti batas politik, ekonomi, dan cara hidup tercermin dalam dialek yang bersangkutan. Bahkan, timbulnya dialek disebabkan oleh adanya hubungan dan keunggulan bahasa-bahasa yang terbawa oleh para penuturnya ketika terjadi perpindahan penduduk, penyerbuan, atau penjajahan suatu daerah atau bangsa. Contohnya, pertumbuhan bahasa Jawa di Lampung yang melahirkan bahasa Jawa dialek Lampung yang berbeda dengan bahasa Jawa Solo, Jogja, akibat perpindahan penduduk atau transmigrasi bedol desa yang artinya penduduk seluruh desa yang digalakan pemerintah pada waktu itu. Selanjutnya, faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan yang menyebabkan pertumbuhan suatu dialek adalah peranan dialek atau bahasa yang bertetangga. Dalam proses terjadinya dialek, ditentukan dengan banyak atau tidak masuknya kosakata, struktur, dan cara pengucapan atau pelafalan. Kosakata, struktur, dan pelafalan dialek berinteraksi dengan dialek lain sehingga pertemuan antara dua dialek memunculkan dialek baru, seperti bahasa Jawa di Ketanggungan, Brebes yang bertetangga dengan bahasa Sunda memunculkan varian baru. Setelah di antara dialek tersebut diangkat menjadi bahasa baku. Peranan bahasa baku tidak dilupakan. Pada selanjutnya, bahasa baku juga terpengaruh oleh dialek atau bahasa daerah yang dipakai, maupun daerah dialek atau bahasa tetangganya. Perkembangan dialek. Perkembangan dialek adalah wilayah pemakai dialek. Perkembangan dialek dapat dikelompokkan menjadi dua arah, yaitu perkembangan membaik dan perkembangan memburuk. Perkembangan membaik tampak apabila suatu dialek mengalami perluasan wilayah pakai dan jumlah penuturnya bertambah atau dinobatkan menjadi dialek baku. Sementara perkembangan memburuk itu terjadi jika suatu dialek semakin berkurang penuturnya dan semakin berkurang pula wilayah pakainya atau lenyap. Kedua jenis perkembangan tersebut dipengaruhi oleh faktor luar bahasa. Faktor-faktor luar bahasa sangat menentukan perkembangan dialek. Misalnya, dalam hal peningkatan dan penobatannya menjadi dialek baku dari bahasa yang bersangkutan. Sama halnya dengan perkembangan membaik. Perkembangan memburuk juga disebabkan oleh berbagai faktor yang pada umumnya berupa faktor luar bahasa. Ada dua faktor luar bahasa sebagai berikut. Yang pertama, faktor masuknya unsur bahasa lain. Masuknya unsur-unsur bahasa nasional ke dalam bahasa daerah. Hal itu dapat terjadi melalui berbagai saluran baik resmi maupun tidak resmi seperti sekolah, di mana kota-kota besar cenderung menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolahan. Namun,
Anak-anak sekolah dasar merasa asing ketika mengikuti pelajaran bahasa daerah. Gejala-gejala tersebut menunjukkan adanya pergeseran bahasa daerah oleh bahasa nasional. Dan saluran budaya yang terjadi oleh adanya surat kabar, televisi, radio, buku, majalah, dan film yang memberikan pengaruh terhadap budaya karena informasinya yang mutakhir dapat dibaca oleh masyarakat luas dari kota sampai ke desa. Perubahan atau peristiwa apapun segera dapat diperoleh oleh pembaca. Fenomena inilah yang turut menyebabkan perkembangan memburuk suatu dialek khusus dan bahasa daerah umumnya. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari materi tersebut bahwa pertumbuhan dialek dapat dipengaruhi oleh faktor non-kebahasaan seperti keadaan alam dan batas alam. Bahkan timbulnya dialek disebabkan oleh adanya hubungan dan keunggulan bahasa-bahasa yang terbawa oleh para penuturnya ketika terjadi perpindahan penduduk, penyerbuan, atau penjajahan suatu daerah. Sedangkan faktor kebahasaan yang menyebabkan pertumbuhan suatu dialek adalah peranan dialek atau bahasa yang bertetangga. Dalam proses terjadinya dialek ditentukan dengan banyak atau tidak masuknya kosakata, struktur, dan cara pengucapan atau pelafalan. Perkembangan dialek yang mana dapat dikelompokkan menjadi dua arah, yaitu perkembangan membaik dan perkembangan memburuk. Perkembangan membaik tampak apabila suatu dialek mengalami perluasan wilayah pakai dan jumlah penuturnya bertambah atau dinobatkan menjadi dialek baku. Sementara, perkembangan memburuk terjadi jika suatu dialek semakin berkurang penuturnya dan semakin berkurang pula wilayah pakainya atau malah lenyap. Yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pertumbuhan dan perkembangan dialek, semoga bermanfaat bagi penonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.